Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Pisces ya. Tema atau judul games kali ini, Pisces, dalam diam dia jatuh hati padamu ya. Kira-kira siapa yang jatuh hati pada Pisces tapi dalam diam dan belum mengungkapkan apapun ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa kamu ambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kamu ya Pisces, berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Pisces. Pisces, Pisces, dalam diam dia jatuh cinta padamu. Pisces. Dan jangan lupa juga kalian like, comment, subscribe channel Ica Tarot WS Indo ya, supaya ke depan kalian tidak ketinggalan mendengarkan readingan-readingan dari saya ya. Keuangan di Ica Tarot WS Indo. Kalau kamu sudah mau mendengarkan keuangan untuk bulan Juni ya, sudah ada, tinggal kamu lihat ya, dan jangan lupa juga di subscribe ya. Oke, kita lihat ya untuk kalian Pisces ya. Saya lihat di sini orang ini ada yang terkoneksi dengan kamu, duda atau janda ya. Ataupun mungkin kondisinya dia patah hati ya, ataupun mungkin kondisinya juga orang-orang ini memang banyak tanggungan atau sebagai tulang punggung, sehingga dia masih ke kamunya tuh masih berpikir dulu, apakah saya sini sudah siap tidak, mampu tidak ya. Jangan sampai ke kamunya malah tidak maksimal ya. Dia sebenarnya pemalu ya, dia orangnya juga tidak terlalu agresif, tidak terlalu ekspresif, sehingga masih bungkam diam 1000 bahasa, tetapi menginginkan kamu bisa melihat dia ya. Artinya ya setidaknya dia menunggu waktu juga untuk ke kamu. Untuk saat ini dia masih menunggu waktu itu, menunggu waktu yang tepat untuk ke kamunya. Kenapa? Ya dikarenakan dia berpikir bahwa kalau dalam hubungan itu memang harus pelan. Mengapa? Karena dia nggak mau cepat-cepat ya. Karena tadi saya bilang dia banyak masalah, banyak masih kurang percaya diri juga, terutama ekonomi. Belum kebutuhan dia sendiri terpenuhi, belum orang lain ya. Artinya yang tadi saya bilang ya, tulang punggung keluarga ya. Entah mungkin dia sudah mempunyai anak, ataupun mungkin apa ya kalau dibilang ya mungkin ada saudaranya atau sepupunya, ataupun mungkin orang tua, ataupun mungkin juga ponakan yang dia bantu ya. Makanya tadi saya bilang dia sebagai tulang punggung keluarga. Apakah dia bisa membiayai kamu, apakah dia bisa kalau ke kamunya gitu ya, karena dia takut hanya membebani ya. Dalam artian kan dia juga kan mau membahagiakan kamu ya secara materi. Apakah itu materinya itu sudah ada tidak ya. Nah ini makanya dia membangun apa kalau dibilangnya, ingin membangun rasa percaya diri untuk bisa lebih produktif ya, supaya bisa lebih apa ya kalau dibilang ya, setidaknya uangnya itu kelihatan gitu ya. Jangan hanya asal uang kerja tapi uangnya nggak kelihatan ya. Dan ya setidaknya dia masih mau menabung baru ke kamunya ya. Jadi bagus ya orang ini ya.
dia tidak terlalu menggebu-gebu untuk ke kamu karena dia menunggu waktu yang tepat dan di saat yang tepat ya, dalam artian fisik dan mental dia siap dulu, terutama keuangan, baru dia mau ke kamu, supaya ada yang dia persembahkan ke kamu, bukan hanya omong doang tetapi ada bukti nyata. Contohnya dia bisa memberikan kamu kejutan-kejutan kecil, karena orang ini saya lihat romantis ya, walaupun dia agak diam, walaupun memang agak sedikit grogi terhadap kamu, tetapi dalam dalam artian sisi kepribadian dia orangnya romantis, bertanggung jawab ya. Nah itu, jadi tidak gegabah dalam mengambil keputusan karena saat ini dia belum siap, sehingga dia masih bungkam 1000 bahasa ke kamunya ya. Dan memang saya lihat juga di sini dia ada trauma ya, luka batin, sehingga orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ini masih ingin berdamai dengan masa lalu dia, ataupun sebaliknya dia melihat kamu, mungkin contohnya kalau kamu sudah putus dengan si A, si B, si C, apakah kamu sudah bisa berdamai dengan masa lalu kamu ataukah belum gitu. Kalau belum, wah repot nanti ya. Terus introspeksi diri gimana dengan kejadian-kejadian di masa lalu yang mana kamu putus dengan pasangan kamu. Nah ini ya, karena ada sisi ego, jadi dia berpikir bahwa apakah kamu sudah dewasa dalam mengambil keputusan. Kalau seandainya dia mau datang ke kamu untuk memperjuangkan kamu ke jenjang yang lebih serius, apakah sifat kekanak-kanakan kamu sudah bisa dirubah sedikit ya, ataupun sebaliknya sifat kekanak-kanakan dia bisa tidak dia introspeksi dan rubah gitu ya, supaya dia bisa lebih fokus berpikiran dewasa terhadap kamunya dalam hubungan kalian. Nah ini ya, karena orang ini yang terkoneksi dengan kamu ini kan masih ibaratkan masih trauma ya. Ini ibaratkan ada luka batin yang harus dia sembuhkan untuk diri dia juga. Jadi dia berkaca pada diri dia untuk bisa melihat kamunya gitu. Jangan dari sisi menuntut aja, tetapi dia lebih introspeksi juga, dan dia berharap kamu pun sama bisa sama-sama introspeksi supaya kehidupan mendatang bisa sama-sama dewasa dalam mengambil keputusan, sama-sama juga bertanggung jawab ya, sama-sama juga mengerti akan perasaan masing-masing. Nah ini ya yang dia inginkan dari kamunya, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu. Dia baik ya, saya lihat memang orangnya bertanggung jawab, tidak neko-neko, cuman memang dia krisis keuangan dan krisis kepercayaan diri saat ini, makanya dia belum berani ke kamu. Kenapa? Karena ya dia mau berisi, bukan hanya sekedar omong doang, bukan hanya sekedar mental aja ya, berani ke kamunya ya, tetapi berisi juga dari kantong. Karena memang saya lihat di sini krisis keuangan ya, mungkin ada hutang, terus yang tadi saya bilang ya, kebutuhan dia banyak ya. Dan kalaupun seandainya kamu terhubung dengan duda atau janda, ataupun mungkin sebaliknya, karena ini energinya bisa terbolak-terbalik ya, entah kamu duda yang atau kamu yang janda ya, dia juga berpikir apakah bagaimana orang tua kamu, bagaimana anak kamu bisa tidak menerima dia, terus bagaimana orang tua dia, keluarga besar kamu ya, itu yang dia pikirkan ya. Ya pokoknya intinya untuk menyatukan dua keluarga nih bagaimana gitu, ataupun sebaliknya kalau seandainya dia duda atau janda ya sebaliknya, dia bisa diterima nggak dengan di keluarga kamu, anak dia, terus kamunya sendiri gimana ya. Jadi banyak pikiran yang terbersit dalam hati dia ya, dalam benak dia, dalam hati juga ya. Kalau hati ini dalam artian ya masih 50-50 kan, on off energinya. Jadi dia mau menguatkan diri dia, kalau memang suatu saat nanti dia kuat dan sudah siap, dia ke kamunya. Makanya tadi saya bilang kan, dia siap itu kalau isi kantongnya kuat, isi kantongnya tebal. Ini isi kantong tipis, bahkan udah nggak ada, gimana mau pede ke kamunya dengan begitu banyak masalah dan beban ya. Ujung-ujungnya nanti malah mempersulit kamu, atau malah membuat kamu tidak nyaman gitu, atau malah kamu tolak mentah-mentah, karena orang ini kan takut akan penolakan ya. jadi ya dia berusaha untuk bisa lebih senyaman mungkin dulu berjuang ya dengan diri dia, hidup dia, baru dia ke jenjang yang lebih serius, atau setidaknya perkenalan dulu gitu. Tapi saya lihat di sini memang dia stalking kamu ya lewat sosial media. Ya artinya dia sudah punya rasa, melihat sosial media kamu, karakter kamu kayak bagaimana, sahabat kamu, lingkungan kamu ya.
Jadi dia dalam dalam diam dia sudah ya dia memperhatikan juga atau mempelajari juga karakter-karakter dari kamu ya, sambil ya menyeleksi juga dengan yang lain, karena orang ini kan dalam artian saya lihat masih tahap seleksi ya, masih tahap yang tadi saya bilang 50-50. Jadi dia juga masih belum 100% ke kamunya, tetapi sudah ada hati. Setidaknya ya kamu masuk nominasi. Jadi pada saat dia siap, kamu yang terbaik, kamu yang dipilih seandainya gitu ya. Dan Tuhan merestui, ya semua hasil perjuangan dia, baik diri dia secara fisik, mental, keuangan, ya materi ya, semuanya itu dipersembahkan buat kamu gitu. Karena di sini ada saya lihat di sini ada beberapa kandidat ya yang memang dia pantau dari jauh, yang mana ya salah satunya kamu, yang dia berharap ya kamu dan orang itu ya bisa sama-sama memberikan yang terbaik, supaya dia bisa menilai mana yang terbaik dari yang terbaik. Tetapi memang saya lihat di sini untuk kalian Pisces agak sedikit diam ya, jadi memang dia agak ekstra melihat ekstra untuk, artinya bukan pendiam, maksudnya tertutup ya. Jadi dia lebih ekstra untuk mencari tahu ya. Jadi banyak mungkin dia bertanya ke sahabat kamu, teman kamu, ataupun mungkin kondisinya ya dia ya pokoknya intinya banyak mencari informasi selain sosial media kamu, karena tertutupnya kamu itu ya. Jadi ya mungkin dia bertanya ke sahabat yang dia sahabat kamu gitu, yang mengenal kamu ya, karakternya bagaimana, ataupun mungkin ada yang sudah kirim salam ya, tetapi kamu belum respon ataupun sudah respon tapi energinya on off juga ya. Jadi dia juga kadang-kadang bingung ya, apakah memang Pisces ini mau ke saya atau tidak, ataukah hanya sekedar PHP doang. Karena masih ada trauma, dia takut nanti dia sudah berharap, akhirnya harapannya semu ya. Itu gitu ya untuk kalian Pisces ya. Jadi ya dia berusaha, kalau memang kamu memang suka sama dia, berikan yang terbaik, sikap yang terbaik, sikap yang positif ya, dan bisa juga sama-sama berjuang dalam cinta. Jangan hanya mau diperjuangkan, tapi sama-samalah berjuang. Dan ya setidaknya selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal ini ya, karena dia juga mau orang-orang yang seiman, yang takut akan Tuhan, yang setidaknya kalau seandainya dia laki-laki ya bisa jadi imam kamu, dan kalaupun seandainya kamu wanita ya setidaknya kamu bisa dengar-dengaran, kamu bisa menjadi wanita soleha, dan setidaknya kamu bisa ya menjaga diri kamu gitu ya, mandiri juga. Terus ya pokoknya intinya wanita yang bisa menjaga dirinya gitu. Ya setidaknya dalam berpakaian, berucap, berpikir, tata krama ya. Nah ini yang diharapkan gitu. Oke, itu yang saya lihat ya, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu Pisces. Semoga resonate. Dan saya mau lihat lagi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu dari zodiak. Dari zodiak ada yang terkoneksi dengan Pisces ya. Ada Aquarius, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Scorpio, Capricorn, Sagittarius, dan sesama Pisces ya. Dari inisial ada huruf C, H, K, A, L, B, Y, R, T, D, U, F, Q, H, C, L, N, R, B, M, S, W, H, L, N, I, dan M ya. Wow, MM nih double ya, berarti energinya bagus. Kamu bisa menyesuaikan saja, yang double-double berarti energinya up ya, kamu bisa menyesuaikan. Oke, saya lanjut lagi dari bulan. Ada bulan Mei, April tadi ya. Mei, April, sabar ya, saya sisihkan dulu nih. Mei, April, Agustus, Juli, Oktober, Desember, Februari, Januari, Agustus, Juni, Maret, dan September ya. Dari angka ya 1 sampai 31 saya patokannya tanggal ya. Kamu menyesuaikan saja ya.
entah nomor baju, nomor apapun ya, terserah sesuai dengan kamu aja. Karena kemarin saya bilang nomor sepatu ya, terus ada subscriber dia bilang, kakak kalau nomor sepatu kan 30 ke atas, 31 ke atas. Betul juga ya, jadi sesuai dengan intuisi kamu aja ya. Yang pastinya saya patokannya 30 sampai dari 1 sampai 31 ya. Maaf saya salah ngomong juga ya. Terima kasih sudah dikoreksi ya. Oke. 1 sampai 10 dulu ya. Ada angka 3, 5, 7, 10, 9, 8, 4, 2, 1 dan 7 ya. Dari 11 sampai dengan 20 ada 12, 11, 17, 20, 19, 15, 13, 14 dan 18. Dari angka 21 sampai dengan 31 ada 22, 26, 21, 31, 30, 28, 27, 25, 26 dan 24 ya. Itu dari keempat kategori, dari inisial, dari zodiak, dari bulan dan dari angka. Semoga resonate dengan kalian ya. Dan terakhir ya, saya mau ambil 3 kartu untuk kamu. Pesan semesta untuk kamu. Apa yang ingin universe sampaikan kepada kamu menyikapi orang-orang yang diam terhadap kamu ya, diam tapi suka gitu ya. Universe mau kamu juga bisa lebih percaya diri. Kamu juga saya lihat di sini kalau untuk pekerjaan percaya diri, tapi kalau untuk cinta agak sedikit tertutup dan kaku ya. Universe mau kamu bisa lebih percaya diri juga supaya energi positif itu bisa dia rasakan. Kehadiran kamu bisa nyaman, dia rasakan ibaratkan dia merasakan kamu menginginkan akan kehadiran dia gitu, dengan energi yang positif. Selalu apa ya kalau dibilang mengandalkan universe ya. Kamu terkadang itu mengharap orang itu datang yang sesuai dengan impi yang kamu mau ya. Tetapi ingat, manusia itu kan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi kamu harus bisa lebih up terhadap orang-orang yang datang kepada kamu. Jangan karena lihat dari casing aja. Ya, universe mau itu lihatlah dari kepribadian dia ya. Macam contohnya nih ya, ini seorang raja yang bijaksana ya, pemberani, tetapi mungkin mukanya sangar. Bukan berarti dia pembunuh, pemarah, pemabuk ya. Ini contoh ya. Karena dari wajah ya, tetapi lihat dari kepribadian dia, bahwa dia orangnya penyayang, orang yang bijaksana, orang yang tegas ya. Jadi universe mau kamu mengambil sosok-sosok pasangan juga itu dari kepribadian, bukan hanya sekedar casing ya, hanya sekedar tampan, hanya sekedar kaya. Ingat, tampan dan cantik itu bisa seiring waktu akan berubah, seiring usia pasti akan keriput ya. Kamu pakai skincare apapun, tetap operasi juga tetap tidak abadi ya. Operasi juga paling 2 tahun harus dioperasi lagi atau ditambah-tambah permak sana sini ya. Pasti ya, kalau masih ada uang ya sih pasti akan bagus. Pada tidak ada uang, pada saat kamu tidak ada uang, wah repot nanti, apalagi sudah oplas sana sini ya. Karena perawatan tinggi. Nah ini tetap aja, jadi dari hati. Begitupun dengan uang ya, tidak abadi, kadang naik kadang surut. Sekarang lihat dianya bisa tidak mengelola uang dengan baik, bisa tidak mencari uang dengan baik gitu, tidak gengsi-gengsi ya. Jangan sampai milik orang tuanya kamu bangga-banggakan, wah repot ya. Jadi universe mau carilah orang yang mempunyai potensi dalam diri dia, bukan hanya sekedar omong doang ya. Karena orang-orang yang ini dia punya potensi bagus ya, cuman mungkin ya setidaknya dia insecure aja dengan penampilan fisik. Padahal sebenarnya kalau dilihat sih biasa-biasa aja ya, tidak ya, artinya bagus, cantik, ganteng juga ya, tetapi ya itu karena dia kurang pede ya, jadi mungkin nanti agak lama ke kamunya. Makanya tuh yang saya bilang, kamu harus bisa menciptakan energi positif supaya dia juga bisa merasakan energi positif dari kamu dan bisa datang secepatnya untuk apa ya kalau dibilang membahagiakan kamu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untuk kamu Pisces ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo ya, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.